Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya sudah lengkap semua ya? Sudah ya, Ibu lihat ya, Ibu Sudah, Ibu. absensi sudah lengkap semua. Baik, gimana kabarnya? Semuanya bagaimana? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Oke. Baiklah, Pak, pertemuan kali ini ya akan bertemu dengan saya Bu Irisana Tambunan ya. Kita akan bertemu dalam topik postpartum, yaitu adaptasi fisiologis dan psikologis postpartum ya. Ini adalah mata ajaran keperawatan maternitas ya. Baik, saya akan share dulu ya. Saya share dulu ininya ya, PowerPoint-nya. Oke. Terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Lihat, Bu. Oke, baik. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang postpartum? Nah, apa yang tentang postpartum? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi postpartum itu adalah suatu keadaan ibu pada saat pasca melahirkan atau setelah melahirkan, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pasca melahirkan, ya. Ada lagi mau ini? Mungkin pernah baca sebelum pertemuan kita kali ini? Sampai usia berapa dikatakan postpartum ini? Ada yang bisa? Yuk, postpartum itu dikatakan postpartum tadi berapa hari sih postpartum itu? Dari kapan ke kapan? Ayo. Masa postpartum itu dari kapan ke kapan? Viral suaranya di ini ya? Di mute ya? Sok, siapa yang bisa? Sampai dengan berapa? Usia berapa? Dikatakan postpartum itu dari lahirnya bayi sampai dengan? Izin menjawab, Ibu, sampai usia 6 minggu. Iya, betul. Sampai usia 6 minggu ya, itu dikatakan postpartum. Oke. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu postpartum. Ada perubahan secara fisiologis maupun secara psikologis ya. Nah, apa saja yang terjadi? Di sini ada ada semua sistem ya mengalami perubahan-perubahan. Itu yang pertama sistem reproduksi, yaitu hubungannya dengan uterus ya. Uterus ini akan mengalami pengecilan ya, mengecil sampai dengan ukurannya sebelum hamil ya. Itu terjadi penurunan disebut dengan involusi uteri ya. Kira-kira 1 sampai 2 cm per harinya ya. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon-hormon ya yang pengaruh terhadap penurunan involusi ini. Ini mungkin bisa Anda lihat ya penurunannya hari pertama itu ya sampai dengan hari pertama itu masih di atas simpisis ya. Kemungkinan 24 jam ini ya. Gitu. Nanti turunnya itu sebelum hari pertama itu masih di atas simpisis, 1 hari itu sudah penurunan 1 sampai 2 cm di bawah pusat. Ya, sampai dengan hari ke-9 itu sudah tidak teraba perpalpasi ya, hanya bisa dilihat melalui USG ya. Oke, ini nah selain penurunan evolusi uterinya, tinggi fundus uteri, kemudian berat uterus juga mengalami pengecilan yang lama-lama nanti sudah 6 hari itu 500 gram ya berat uterusnya ya. Selanjutnya perubahan pada reproduksi ini juga ada pembuluh darah uterus, kemudian perubahan pada serviks ya. Nah, kalau dulu waktu hamil, nah, pembuluh darah ini sangat banyak dan besar-besar ya, karena di sana dibutuhkan
apa namanya, nutrisi yang cukup untuk ibu dan si janinnya. Nah, kemudian pada waktu melahirkan atau sudah dilahirkan, ini akan mengalami pengecilan kembali. Kemudian ada juga perubahan pada serviks ya di reproduksi ini. Serviks itu leher rahim ya. Leher rahim di sini akan mengalami awalnya itu akan membesar ya, membesar karena kan rahim ini adalah untuk pengeluaran daripada janin kepala bayi itu masuk ke dalam serviks ya. Nah, di sini pada akhir minggu pertama serviks menebal dan akan kembali ya. Gitu ya. Kemudian pada reproduksi pada vagina dan perineum ya. Vagina ini akan tergang dan kembali secara bertahap ya 6 sampai 8 minggu setelah baru lahir ya. Nah, kenapa meregang? Karena elastis ya, karena tempat pengeluaran kepala ya janin tadi ke daerah vagina ya, sehingga dia akan lentur kembali atau mengecil ya sesuai dengan waktunya ya. Nah, kemudian di sini juga ada otot-otot di sekitar perineum itu ya akan pulih pada hari ke-5 postpartum ya. Nah, selanjutnya pada hal ini juga akan terjadi ada ruge pada vagina. Ruge vagina ini dikarenakan penurunan hormon estrogen yang menyebabkan penipisan pada mukosa vagina dan berkurangnya ruge ya. Jadi lama-lama kan kalau pada saat persalinan itu akan ada bekas ya, tadinya dia licin, kemudian akan akibat turunnya kepala akan ada ruge itu garis-garis ya, itu yang lama-lama akan menipis akibat dari hormon-hormon ya, yang hormon saat hamil tadi itu sudah mulai tidak menjadi sedikit ya gitu. Kemudian perineum pada saat proses persalinan ditekan oleh kepala janin sehingga perineum menjadi kendur dan tergang ya. Sini perineum pada saat persalinan nanti lama-lama ini akan menjadi kembali seperti semula ya, karena di sini perubahan itu akibat dari proses persalinan ya. Selanjutnya adalah lohea. Lohea pada postpartum atau ibu nifas itu akan mengeluarkan lohea. Lohea itu seperti darah ya. Kalau mungkin kalau orang awam bilang tuh ada darah yang keluar ya. Ini kemudian apa itu lohea? Lohea itu adalah ekskresi cairan ya dari rahim yang mengandung darah dan sisa jaringan desi2 yang nekrotik dari dalam uterus. Jadi si ibu yang melahirkan ini semua akan mengeluarkan lohea. Baik itu persalinan per vagina, seksio sesaria ini akan mengeluarkan lohea. Nah, di lohea ini akan kita kaji itu adalah warna, bau, jumlah, konsistensinya. Ya, dari warna itu akan terlihat perubahan-perubahannya ya. Kemudian baunya itu adalah bau yang amis ya, hanyir ya, bau khas darah, bukan bau busuk. Kemudian jumlahnya tadi itu disesuaikan dengan pada waktu semakin hari akan semakin sedikit ya. Nanti ada kategorinya sangat sedikit ya, sedang, banyak dan sangat banyak ya. Yang disebut dengan perdarahan itu adalah jumlahnya sangat banyak yang bila 1 jam sekali itu pembalutnya harus diganti ya karena sudah penuh ya. Ini bisa saja dikatakan perdarahan ya gitu. Kemudian konsistensinya itu ada stosel kah ya atau ada hanya darah yang cair atau yang padat ya. Oke, ini bisa Anda lihat di sini ada macam kategori daripada lohea ya, lohea rubra, serosa ya, kemudian lohea alba ya. Kapan muncul lohea rubra ini? Yaitu hari pertama sampai hari ke-4 postpartum. Ya, warnanya biasanya merah kehitaman ya. Merah kehitaman, kemudian dia terdiri dari apa saja di sini karena dia masih baru hari pertama, dia akan terlihat dari banyak sel-sel desi2. Ya, ada vernica sesiosa, rambut lanugo, sisa mekonium dan sisa darahnya. Ini masih hari pertama sampai ke-4. Ya, kemudian ada lohea serosa, ini hari ke-4 sampai dengan hari ke-7 ya, atau bahkan di sini ada 2 kebagian nih, ada sanguinolenta dan serosa. Serosa itu adalah 7 sampai 14, kalau sanguinolenta 4 sampai hari ke-7. Ini putih warnanya, warna loheanya bercampur darah, kemudian kalau sudah seminggu ke atas sampai dengan 2 minggu itu adalah kekuningan atau agak kecoklatan ya. Ini. Selanjutnya ada lohea alba. Alba ini 2 minggu sampai dengan 6 minggu. Tadi kita sudah ketahui bahwa postpartum itu adalah
ya terjadi pada masa setelah bayi baru lahir, setelah bayinya dilahirkan sampai dengan 6 minggu ya, atau sampai dengan 40 hari ya. Nah, warnanya apa di sini loheanya? Ini putih ya, agak udah mulai jernih ya di sini. Kenapa warnanya seperti itu? Ciri-ciri bisa dilihat ada karena mengandung leukosit, selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati di sini. Ya, ini mungkin yang perlu kita pahami. Jadi seorang perawat yang maternitas melihat ada tidak lohea tadi itu akan melihat bagaimana evolusi uterinya. Nah, kalau evolusi uterinya tidak baik, maka kita cek apakah ada jaringan atau ada infeksi atau yang lainnya di situ ya. Ini. Oke. Kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini ada beberapa terjadi perubahan, yaitu nafsu makan jadi meningkat nih, ya. Biasanya dikarenakan kelelahan ibu habis melahirkan, karena kalau ibu melahirkan itu adalah banyak sekali energi yang keluar, ya. Kemudian juga akan terjadi penurunan mortalitas usus, ya. Nah, ini bisa saja penurunan mortalitas akibat dari persalinan, ya. Kemudian yang karena seks cesaria itu bisa akibat dari tindakan anestesi, ya. Masih ada faktor anestesinya sehingga mortalitas ususnya itu belum bekerja dengan baik, ya. Selanjutnya akan terjadi perubahan konstipasi nih, karena terjadi penurunan hormon progesteron, ya. Karena pada waktu ibu yang postpartum ini yang meningkat adalah oksitosin, ya, sehingga keinginan untuk BAB ini, ya, atau defekasi ini menurun atau tertunda. Nah, ini fisiologis. Jadi ibu postpartum apabila terjadi gangguan konstipasi 2-3 hari pertama ya, pertama. Jadi ibu habis melahirkan dari 0 sampai 2 hari itu kalau terjadi konstipasi itu hal yang fisiologis karena masih adanya perubahan dari hormon progesteron ataupun akibat dari tindakan anestesi, ada akibat obat ya anestesinya. Tapi kalau lebih dari 2-3 hari itu dikhawatirkan adalah patologisnya ya, ini perlu dikaji ulang ya. Nah, ini kemudian sistem perkemihan ya. Sistem perkemihan ini ada beberapa perubahannya atau fisiologisnya akan terjadi gangguan buang air kecil ya. Kenapa bisa terjadi gangguan buang air kecil ya? Dikarenakan adanya udim trigonim yang menimbulkan obstruksi sehingga terjadi retensi urin. Ini mungkin tidak semuanya terjadi tapi bisa terjadi gangguan BAK ini secara fisiologis ya. Kemudian diaforesis yaitu mekanisme tubuh untuk mengurangi cairan retensi karena pada saat kehamilan itu karena hormonnya juga itu cairan tadi akan mengendap dalam tubuh. Nah, pada waktu dia sudah si ibu tadi melahirkan, maka akan terjadi pengeluaran cairan ya. Ini biasanya setelah 2-3 hari setelah melahirkan. Ya, ini perubahan-perubahan. Jadi makanya ibu itu mungkin akan banyak keringat keluar ya. Keringatnya banyak keluar, kemudian cairannya juga banyak keluar juga gitu ya pada masa postpartum ya. Kemudian di sini ada adaptasi nih ya, adaptasi pada sistem perkemihan ya. Apa saja adaptasinya ya? Ini akan hilang pada 24 jam pertama postpartum ya, misalnya pengosongan urinnya juga ini akan menjadi perubahan adaptasi dari si ibu ya. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat nih, ini salah satu perubahan daripada sistem muskuloskeletal. Ya, ini diastasis recti abdominalis. Ya. Ini terjadi khusus pada ibu yang postpartum akan terjadi ini di sini ya. Gitu. Adanya peregangan dinding otot abdomen ya. Ini yang otomatis ya karena abdomen tadi adanya janin di situ, otomatis akan terjadi peregangan otot-otot di daerah pencernaan ada kemudian di situ juga dikarenakan ada pengaruh hormon juga gitu ya. Gitu. Apalagi si ibu tadi itu hamil dengan grand multipara ya. Gitu. Jadi anaknya sudah lebih dari 3 ya, gitu. 3-4 itu ini kemungkinan akan terjadi diastasis recti abdominalis ya. Kemudian atau dengan kehamilan ganda. Jadi yang
kembar ya, ini juga akan kemungkinan akan terjadi diastasis rectus abdominalis ya. Ini bisa dilihat ini ya, bagaimana meregangkannya ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia peregangannya lebar sekali, lebih dari 2 cm, ini akan terjadi, ini dikatakan diastasis rectus abdominalis positif ya. Oke, kemudian sistem endokrin. Sistem endokrinnya di sini akan terjadi perubahan pada pengeluaran ASI maupun kolostrum. Ya, ada yang tahu tentang ASI dan kolostrum? Apa bedanya ASI dan kolostrum? Jawab Ibu. Ya. Oke, untuk perbedaan ASI dan kolostrum. Kolostrum itu biasanya keluar sebelum ASI, warnanya itu konsistensinya itu kental, warnanya itu kuning, putih ke kuning-kuningan. Nah, sedangkan ASI itu keluar setelah kolostrum keluar. Perbedaannya juga ASI itu berwarnanya hampir sama, tapi ASI itu konsistensinya sedikit lebih cair daripada kolostrum, seperti itu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, mangga. Ya, jadi perbedaannya kolostrum dengan ASI itu, kalau kolostrum itu keluar di hari pertama hingga hari ketiga pada saat postpartum, dan kalau ASI itu keluarnya di antara hari kedua hingga hari ketiga postpartum, Bu. Oke, ya. Bagus ya. Wah, berarti udah pada baca dulu ya ini ya. Ya, ini manfaatnya dari tadi RPS, jadi mengetahui materi yang akan datang ya. Oke, ASI ini akan memang kalau disebut dengan kolostrum itu adalah ASI yang imatur ya. Kalau ASI itu adalah yang maturnya ya. Jadi manfaatnya lebih bagus, memang bukan lebih banyak gizinya itu ada daripada yang kolostrum. Kenapa si ibu tadi itu atau si bayi itu harus ada inisiasi dini ya. Si ibu bayi harus segerakan menyusui si bayinya tadi ya. Oke. Kemudian ini ASI keluar dari hari kedua, ketiga postpartum. Pertama ya, itu postpartum awal. Jadi kalau si ibu tadi belum keluar ASI-nya, hari kedua itu nggak usah panik. Jadi harus Anda menjelaskan bahwa memang itu fisiologis pada ibu-ibu tertentu ya. Gitu. Ada juga yang langsung keluar, ada yang hanya keluar itu pada hari kedua dan hari ketiga ya. Kemudian, nah ini kolostrum tadi keluar hari pertama sampai hari ketiga nih. Kalau udah hari ke seterusnya itu sudah kandungan dan kandungan ASI gitu ya. Gitu. Nah, siapa yang berperan di sini? Yaitu hormon oksitosin berperan terhadap terjadinya untuk pengeluaran dari ASI selain dari untuk penurunan involusi uterinya. Jadi hormon oksitosin ini adalah berperan pada saat ibu nifas ya, untuk pengeluaran ASI, kemudian untuk juga involusi uteri ya. Nah, ditambah juga dengan adanya prolaktin juga. Prolaktin itu untuk memproduksi ASI-nya. Jadi yang mengeluarkannya tadi adalah dengan oksitosin ya, kemudian yang ASI tadi diproduksi dengan hormon prolaktin ya. Nah, nanti akan Anda belajar di lab itu mengenai tentang pijat ya, pijat oksitosin nanti ya. Kita mungkin Anda bisa lihat di modul dan ininya pembelajaran ada tentang bagaimana pijat oksitosin ya. Oke. Selanjutnya adalah ya. Nah, ini pada sistem hematologi. Ya, ini terjadi adaptasi yaitu hemoglobin, HB, hematokrit, eritrosit mengalami penurunan pada awal postpartum, pada awal-awal ya. Makanya terjadi pada postpartum itu kemungkinan HB-nya rendah ya. Karena apa? Banyak pengeluaran darah di situ. Ya kan akibat adanya pelukan-pelukan di dalam jalan lahir atau di dalam sistem reproduksi ya gitu. Karena pada waktu ibu melahirkan itu kan nanti di dalam jalan lahirnya itu vagina dan lain-lain itu akan ada terjadi robekan ya, itu bisa saja terjadi pengeluaran darah di situ. Kemudian hari pertama postpartum peningkatan viskokitas, meningkatkan faktor pembukaan darah leukositosis. Makanya kalau Anda temukan nanti pada postpartum jadi leukositnya tinggi itu fisiologis. Ya, karena ini tadi adaptasi pada sistem hematologinya. Ya, jadi bukan terjadi infeksi si ibu tadi ya.
Tapi kalau lebih dari 1 hari 2 hari itu berarti itu patologis. Tinggal dilihat apa memang adakah yang benda yang tertinggal pada waktu dibantu persalinannya, atau adanya dia pasien tadi misalnya menahan untuk buang air kecil selama 2 hari, bisa takut ya pasiennya, atau kok ada luka berarti lukanya bagaimana ya, sehingga terjadi leukosit meningkat. Tapi kalau hari pertama itu hari pertama hari kedua biasanya leukositnya mengalami peningkatan ya. Kemudian pada personal normal terjadi kenaikan hemokonsentrasi yang akan kembali pada 46 minggu nih ya, gitu. Pada SC tidak terjadi pada kenaikan hemokonsentrasi ya. Jadi memang pada ibu postpartum ini tidak harus diperhatikan, tidak hanya saat itu selesai melahirkan saja, tapi terus dipantau ya. Harus dipantau sampai dengan 6 minggu ya, dan sampai dengan kondisi ibu, bukan hanya si ibu saja, tapi si bayinya juga ya. Oke. Selanjutnya sistem kardiovaskuler. Di sini ada adaptasinya juga, yaitu pada 2-4 jam pertama hingga berapa hari postpartum terjadi diuresis. Tadi ya, karena memang akan ada diuresis itu penumpukan cairan tadi ya. Ya, ini dikeluarkan nih. Ya, yang tadinya saat akibat pengaruh hormon pada hamil ya, pada saat hamil itu setelah postpartum tadi akibat progesteron ya kemudian dikeluarkan ya. Nah, ini terjadi diuresis ya, gitu. Jadi rendahnya dari estrogen ya, gitu. Jadi progesteronnya meningkat, estrogennya menurun di sini ya, gitu ya. Dan yang terjadi peningkatan apa pada postpartum itu, hormon apa? Estrogen menurun, yang meningkat apa? Hormon apa yang meningkat tadi? Progesteron. Apa yang meningkat? Prolaktin dan oksitosin ya. Nah, ini tantara vitalnya nih, terjadi perubahan-perubahan pada suhunya, nadinya, tekanan darah ya. Nah, suhu tadi itu pada postpartum itu normal 37,2 ya, biasanya bisa naik 0,5, bisa juga turun sedikit ya. Gitu. Tapi jika nih kalau terjadi peningkatan suhu tubuh berturut-turut ya, turut-turut ya, 3 sampai 10 hari pertama. Jadi ibu melahirkan hari ketiga terjadi peningkatan suhu, misal hari ketiga, 4, nah itu hati-hati, berarti kemungkinan ada infeksi. Ya, tapi kalau dia hanya munculnya tadi atas suhunya itu pada hari kedua saja atau hari pertama itu fisiologis ya. Oke, kemudian nadinya ini bisa lebih ya, mengalami peningkatan 100 kali ya, 100 kali per menit ya. Ini juga harus hati-hati ya, karena bisa khawatirnya terjadi kekurangan cairan ya, atau kehilangan cairan yang berlebihan. Tekanan darah ini bisa mengalami hipotensi ortostastik. Yaitu seperti apa hipotensi ortostastik ini? Yaitu si ibu mengalami penurunan tekanan darah pada saat merubah posisi, misal dari tidur ke duduk. Ya, ini hati-hati, berarti si ibu terjadi hipotensi ortostatik. Ini pada saat awal jam-jam pertama itu hal yang biasa, tapi kalau terjadi pada hari kedua, hari ketiga, ini perlu diindikasikan khawatirnya terjadi kehilangan cairan yang berlebihan. Nah, respirasi biasanya ini normal ya. Tidak boleh meningkat, tidak boleh menurun. Nah, ini ada perubahan psikologis ya. Ibu itu ada fase taking in, taking hold, letting go. Ini disesuaikan dengan hari-harinya ya. Taking ini terjadi pada hari berapa? Hari pertama sampai hari kedua postpartum. Ya, biasanya si ibu masih tergantung ya, karena kelelahan si ibu tadi seolah-olah seperti malas mengurus bayinya, padahal ini fase di mana perubahan psikologis dari si ibu. Kemudian ada fase taking hold, yaitu berlangsung sampai selama 3 sampai 10 hari ya. Ini biasanya si ibu sudah mulai mau peduli terhadap bayinya karena memang sudah cukup istirahat mungkin di sini ya. Nah, sudah mau mencoba atau melakukan perawatan secara mandiri pada dirinya maupun anaknya ya. Letting go fasenya ini adalah fase menerima tanggung jawab. Jadi sudah dia siap menjadi seorang ibu, kemudian dia mengerjakan semuanya, kebutuhan anaknya, bayinya, kemudian keluarganya. Ini fase di mana letting go ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Izin bertanya, perihal tadi perubahan fisiologis pada ibu postpartum yang sistem kardiovaskuler, adaptasinya itu di mana pada persalinan perpagina itu kehilangan darahnya sekitar 300 sampai 400 cc dan pada seksual sesaria itu 2 kali lipat. Nah, Ibu apa sih yang menyebabkan persalinan dengan seksual sesaria itu kehilangan darahnya itu 2 kali lipat gitu Bu daripada postpartum yang spontan. Oke. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, Mangga, siapa yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa? Ayo, kenapa yang pas SC tadi itu lebih banyak keluar darah dibanding yang persalinan spontan? Ini mungkin pada saat persalinannya ya, bukan pada waktu apa namanya sehari-harinya ya, ya kan itu ya? Iya Bu. Kenapa? Ayo, sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini. Isti, bisa jawab Isti? Virel? Enggak? Kurang memahami, Bu. Ya. Isti mau jawab? Masih bingung Ibu. Ya, kenapa? Coba kalau persalinan seksual itu ada nggak perlukaannya? Besar nggak perlukaannya? Besar ya. Bu. Nah, kemungkinan darah yang keluar kan banyak tidak? Banyak karena robekannya itu akan besar yang misalnya daerah abdomen. Ya, otomatis ada jaringan yang terputus di sana kan ada banyak ya. Nah, otomatis darah yang keluar pun akan banyak. Ya, kenapa pada ibu yang di seksual itu pun harus persiapan darah dan lain-lain ya, gitu dan cairannya karena menghindari terjadinya tadi khawatirnya dia pengeluaran darah yang banyak ya, gitu. Berbeda dengan yang fisiologis, hanya perlukaannya itu hanya daerah vagina saja gitu ya, yang lahirnya ya. Sedang di dalamnya memang sudah itu mah darah itu keluar akibat dari implementasi saja plasentanya ya, itu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin, Bu. Ya, oke, nanti tinggal asuhan keperawatannya saya stop share ya. Oke. Nanti baik cukup jelas? Jelas Ibu. Insya Allah jelas, Ibu. Ya, Insya Allah baik. jelas Ibu. Baik, ini adalah konsep daripada postpartum perubahan fisiologis dan psikologisnya. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut tentang asuhan keperawatannya dari pengkajian sampai dengan evaluasi oleh dosen yang selanjutnya, oleh dengan Bu Yani. Mungkin pertemuan selanjutnya Anda silakan memahami perubahan ini sehingga nanti pada waktu mempelajari tentang asuhan keperawatan postpartum itu akan lebih paham. Karena perubahan-perubahan ini menyangkut terhadap pengkajiannya nanti. Pengkajiannya, kemudian nanti juga penyebabnya, kenapa Anda mengambil misalnya diagnosanya A, B, C, D, itu akibat dari apa? Oh, akibat dari perubahan apa? Perubahan fisiologis kah? Perubahan psikologis kah? Ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa ya. Gitu. Sehingga ini lebih nanti akan diskusi nanti di study ya, di study silakan dibahas lebih digali lebih dalam kembali ya, bagaimana itu tentang perubahan fisiologis dan psikologis ya. Kemudian nanti selanjutnya jangan lupa tugasnya itu dikerjakan ya, jangan di waktu injury time ya. Itu dilihat timelinenya, kemudian apa saja tugasnya ya, itu ya. Kemudian nanti nanti berikutnya juga akan ada kelompok ya, nanti pada askep yang postpartum itu ada penyajian kelompok ya. Ini tolong dipersiapkan ya, bahan-bahannya jangan sampai nanti belum dikumpulkan ya, gitu. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Kita mungkin sebentar lagi nih udah mau selesai. Cukup jelas? Mungkin sudah cukup jelas, Bu. Cukup jelas? Ya, jadi boleh kita evaluasi sekarang ya. Jadi apa sih yang dikatakan perubahan fisiologis dan psikologis apa saja? Siapa yang bisa?
Perubahan fisiologis, perubahan apa saja? Perubahan fisiologis apa saja? Ayo, apa saja perubahannya? Yang pertama dari vaginanya Ibu, yaitu salah satunya dari involusi uterinya, kemudian dari sistem kardiovaskulernya, kemudian dari sistem muskuloskeletalnya, dan mungkin yang lainnya bisa ditambahkan oleh teman-teman. Ya, silakan ada lagi. Tadi apalagi involusi uteri, ya, kemudian apa lagi? Perubahannya apa lagi? Izin menambahkan Ibu, Ya, silakan Asep. ada dari perubahan sistem hematologi, terus sistem kardiovaskuler, dan sistem perkemihan juga itu ada perubahan Bu dari seorang ibu yang mengalami postpartum. Oke. Nah, psikologis apa kira-kira perubahannya? Psikologis. Ada fase apa saja? Izin menjawab Ibu, Ya, kalau untuk dari perubahan psikologisnya itu ada 3 Ibu. Yang pertama Ya. ada taking in fase atau perilaku dependen, lalu ada taking hold fase atau taking perilaku in, dependen, taking hold. ya, Apalagi satu lagi? sama letting go Bu. Iya, Letting go betul fase. nih. Ya, laki-laki lebih paham nih ya. Oke, baik. Jadi ada 3 ya fasenya, ada taking in, taking hold, letting go. Ya, oke. Ini alhamdulillah ya, ini sudah cukup memahami ya. Nanti lebih lanjut dalam study. Saya tutup mungkin ya dengan pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah ya. Semoga sehat semua, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ibu ya. Iya Ibu. Yuk, tetap Oke, Ibu. semangat ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.